Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan suatu buah rahasia dalam mengamalkan surah Yasin ayat 82, di mana ayat ini memiliki keajaiban yang luar biasa. Ketika benar dalam mengamalkannya, apapun segala hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita yang menurut kita mustahil dan tidak mungkin terjadi, maka dengan mengamalkan surah Yasin ayat 82 ini, apapun itu dapat Allah kabulkan. Seperti apakah cara mengamalkannya? Silahkan simak videonya hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang memiliki hajat ataupun doa, silahkan tulis hajat dan doa Anda di dalam kolom komentar. Insya Allah kita bantu doakan dan bantu aminkan bersama. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan segala hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jika Ia berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu, cukup hanya mengucapkan kalimat kun, maka jadilah, maka sesuatu yang dikehendakinya itu pun terjadi seketika. Itu juga tidak butuh waktu lama dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Hanya dalam waktu sekejap saja maka akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta dan Maha Menghendaki tanpa ada seorang pun yang mampu mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib maupun yang nampak dalam surah Yasin ayat 82 ini. Mempunyai manfaat yang luar biasa, termasuk untuk kekayaan, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia dalam mengamalkan ayat 82 ini. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu untuk meminta kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki alam semesta ini. Sangat mudah bagi Allah memberikan sesuatu kepada kita. Jangan meminta kepada selainnya seperti dukun. Jangan meminta kepada benda-benda keramat, jangan meminta kepada jin. Yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menolongmu. Sehat beriman yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurut kita tidak mungkin akan, tetapi ingatlah, janganlah berlebihan dan jangan pula melampaui batas caranya hanya dengan menyentuh ataupun menunjuk apapun yang kita inginkan. Tetapi sebelum membaca ayat ini, didahulukan terlebih dahulu dengan sholat hajat dan 2 rakaat, 4 rakaat ataupun lebih. Kemudian selesai sholat hajat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Kenapa 113 kali? Sesuai dengan surah yang ada di dalam Al-Quran.
Tetapi ada satu surat yang tidak didahului dengan bismillah, yaitu surah At-Taubah. Karena surah dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah dan satu surat tidak ada permulaan bismillah, sehingga totalnya 113. Maka sebelum itu, setelah melakukan sholat hajat, bacalah bismillah sebanyak 113 kali. Kemudian setelah membaca bismillah sebanyak 113 kali, lanjutkan dengan membaca sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Salawatnya boleh salawat apa saja, akan tetapi salawat yang biasa seperti yang saya ucapkan adalah sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca sebanyak 1000 kali, pilih yang menurut kita paling ringan. Kemudian selanjutnya, setelah itu pergi dan sentuh apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan sepeda motor ataupun mobil setelah sholat hajat. Kemudian membaca bismillah sebanyak 13 kali dan sholawat 1000 kali. Kemudian pergilah ke tempat penjual motor ataupun mobil yang Anda inginkan. Akan tetapi ingat, jangan berlebihan sambil menunjuk ataupun menyentuh motor yang Anda inginkan. Lalu bacalah ayat 82 surah Yasin ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun. Kemudian berdoalah di dalam hati, ya Allah, jadikanlah motor atau mobil ataupun rumah ini menjadi milikku. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, fayakun. Maka insya Allah dengan keyakinan yang yakin seyakinnya, tidak akan lama lagi akan menjadi milikmu. Apapun yang kita inginkan itu kemudian, apakah bisa untuk yang lain seperti harta yang banyak ataupun tanah yang luas? Tentunya bisa. Untuk apapun itu bisa, tetapi ingat, jangan gunakan yang salah dan juga tidak berguna kalau untuk kebaikan. Walaupun ayat ini sangat ampuh, ingat, sesuaikanlah dengan tingkat amalanmu. Lihat ibadahmu kepada Allah seperti apa. Kalau minta yang besar, tentunya meningkatkan amalanmu pun harus besar. Jagalah Allah, niscaya akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya akan mengenalmu di waktu susah dan tidak akan pernah luput dari. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan dan kesulitan bersama kemudahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin sesuatu, maka kuncinya adalah dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak berbuat kebaikan, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah membaca Al-Quran ataupun berbuat amal dengan amal-amal yang soleh. Kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangannya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan kepada saudaraku. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.